Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, terkait dengan perkuliahan kita hari ini, yaitu kriminologi, sebagaimana saya sendiri dosen pengampunya yang bernama Reza Iswanto SHMH. Untuk mempersingkat waktu, segera masuk materi yang selanjutnya, yaitu pengertian kejahatan. Sebelum-sebelumnya telah dijelaskan bahwa kriminologi ini mengkaji terkait dengan pelaku kejahatan atau pelaku tindak pidana kalau di dalam hukum pidana. Baiklah, dalam hal ini dijelaskan terkait dengan pengertian kejahatan itu sendiri. Di sini saya mengambil dari beberapa pendapat ahli dan saya rangkum bahwa kejahatan adalah suatu ucapan, perbuatan atau tingkah laku yang dilakukan oleh manusia atau yang disebut dengan pelaku, sehingga akibat dari ucapan perbuatan tersebut merugikan masyarakat dan telah melanggar norma susila yang ada di dalam masyarakat. Jadi kita ketahui semuanya bahwa kejahatan itu yang pertama dilakukan atau diucapkan oleh si pelaku, kemudian akibat dari perbuatan si pelaku itu merugikan orang lain, termasuk juga jika kejahatannya termasuk extraordinary, maka dapat merugikan negara, seperti contoh kejahatan korupsi, kejahatan money laundry, dan lain-lain. Baiklah, itu tadi terkait dengan pengertian kejahatan. Selanjutnya, mempelajari kejahatan dari berbagai segi. Jika kita lihat dari gambar tersebut, sudah jelas bahwa yang pertama yaitu dari segi pelaku kejahatan. Pelaku kejahatan adalah orang yang melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kemudian atas perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Pelaku-pelaku kejahatan ini tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa saja, bahkan sekarang ini ada juga dilakukan oleh anak, dan bahkan perempuan juga melakukan kejahatan. Biasanya perempuan yang melakukan kejahatan ini memiliki paras wajah yang cantik, sehingga di balik kecantikannya dia melakukan aksi kejahatan yang dapat baik merugikan orang lain maupun negara. Kemudian yang keduanya yaitu perbuatan kejahatan. Sudah jelas kalau dilihat dari slide saya ini, perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh si penjamret itu yaitu melakukan aksi penjamretan. Dengan perbuatannya melakukan jambret, maka pihak korban mau di dalam slide saya ini pihak ibu yang di belakang akan mengakibatkan terjatuh, dan sedangkan yang di depan juga mengakibatkan terjatuh akibat dari perbuatan brutal yang dilakukan oleh penjamret tersebut. Nah, yang ketiga sudah jelas ada akibat kejahatannya. Akibat kejahatannya yaitu para korban merasa dirugikan baik material maupun immaterial. Material seperti apa dalam hal ini? Seperti contoh, jika dalam tas ibu itu terdapat perhiasan maupun dompet atau uang, maka akibatnya ibu itu mengalami kerugian yang begitu besar. Terkait dengan immaterialnya yaitu ibu itu mengalami gangguan psikologi atau trauma akibat kejadian penjambretan tersebut. Itulah tadi terkait dengan mempelajari kejahatan dari berbagai segi, yaitu dari segi pelaku, kemudian perbuatan, dan akibat. Terakhir yaitu
hakikat kejahatan. Sini saya merangkum beberapa pendapat ahli dan saya jadikan satu, yaitu timbulnya kejahatan salah satunya disebabkan karena kebutuhan akan benda-benda material terbatas. Sementara cara untuk memperoleh benda itu juga terbatas. Dengan adanya keterbatasan benda tersebut, maka mau tidak mau orang akan melakukan suatu kejahatan. Seperti contoh, terkait dengan perhiasan, jika si perampok atau pencuri tersebut ingin memiliki perhiasan, namun dari segi materi atau ekonominya tidak dapat membeli perhiasan, maka mau tidak mau dia melakukan penjambretan terhadap korban yang membawa perhiasan-perhiasan. Untuk itu, terhadap perempuan maupun ibu-ibu, berhati-hati jika membawa perhiasan di tempat umum, karena itu akan mengundang terjadinya kejahatan. Dan masih banyak lagi benda-benda material terbatas lainnya, seperti selain perhiasan, ada juga misalnya terkait dengan uang atau hal-hal lainnya, seperti misalnya si pelaku tidak ada uang untuk membeli atau menggunakan sesuatu. Selain itu juga seperti dalam contoh pencurian sepeda motor, itu biasanya diakibatkan oleh si pelaku membutuhkan uang. Selain itu juga si pelaku ingin memiliki misalnya sepeda motor si korban, sehingga pelaku melakukan dengan cara membunuh terlebih dahulu korban dan melarikan sepeda motornya. Hal-hal tersebut termasuk dalam hakikat kejahatan itu sendiri. Baiklah, itu tadi terkait dengan materi kita. Kriminologi. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.